Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku, Toro Rukmono Aji. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau mengklik video ini. Tonton terus sampai habis biar informasinya bisa terserap dengan baik. Dan jangan lupa untuk like sebagai tanda hadir, komen apabila teman-teman ada yang kurang paham, dan subscribe biar teman-teman bisa tahu notif terbaru videoku yang udah baru aku upload. Buruan subscribe guys, karena subscribe itu gratis dan tentunya bisa membuat aku lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru. Buruan di subscribe. Oke, seperti yang telah kita ketahui bahwa PKN STAN telah merilis pengumuman terkait SPMB PKN STAN tahun 2021. Kapan tuh? Tadi malam, tepat tadi malam. Jam berapa ya? Aku udah tidur sih sebenarnya, jam 12 atau setengah satuan gitu. Nah, teman-teman bisa ngecek di situs sosial medianya, baik itu Instagram, Facebook, ataupun di Twitter. Mereka telah merilis pengumuman, nanti akan diarahkan ke situs web resmi PKN STAN. Jangan lupa untuk cek ya, karena aku nggak jelasin, itu udah jelas banget terkait ketentuan-ketentuan dan persyaratan apa aja sih yang teman-teman harus laksanakan. Itu udah jelas banget. Aku di sini akan memberikan sebuah cerita, mungkin teman-teman bisa termotivasi dan bisa mengunggah membuat teman-teman bisa lebih semangat lagi lah intinya gitu ya. Jadi teman-teman pasti udah tahu ya terkait kuota untuk SPMB tahun ini. Kuotanya hanya 275 mahasiswa, di mana 262 itu untuk yang reguler dan sisanya untuk yang afirmasi. Pasti ada yang shock atau kaget, kecewa, kayak gitu ya, pasti ada lah, karena biasanya kan ribuan ya yang diterima gitu. Tapi tiba-tiba untuk tahun ini hanya 275, dan tentunya untuk yang reguler hanya 262 mahasiswa. Kebijakan seperti ini tuh udah biasa banget di PKN STAN, karena mereka telah mempertimbangkan aspek-aspek yang ada. Tiap tahun juga beda juga kan ketentuan SPMB-nya, jadi kita nggak bisa nebak oh tahun depan tuh kayak ini lagi gitu, nggak bisa. Mereka telah mempertimbangkan aspek-aspek aspek-aspek kedepannya, kayak kebutuhan SDM nanti tuh berapa, terus sistem pembelajaran itu seperti apa aja sih yang dibutuhkan SDM ini gitu. Jadi kita nggak bisa menebak secara gamblang gitu. Oh iya, aku kan mau cerita nih. Jadi ceritanya begini. Dulu pas aku kan masuk tahun 2018. Nah, di mana kuota pada waktu itu sekitar 7.000. 7.000. Nah, aku sama teman-temanku itu pada daftar, teman-teman SMA pada daftar. Dan alhamdulillah aku keterima di tahun 2018. Tapi teman-temanku ini, teman SMA ya, teman-temanku ini pada nggak keterima gitu pada waktu 2018. Terus mereka pada kuliah kan, kuliah di univ lain. Terus pas tahun berikutnya, yaitu tahun 2019, teman-temanku ini daftar lagi. Karena emang cita-citanya pengen di sini gitu ya, di PKN STAN. Daftar lagi, tahu nggak kuotanya berapa? Kuotanya itu cuma 3 ribuan. Dan alhamdulillahnya mereka keterima. Secara logika, kuota 7.000 sama kuota 3.000 itu kan beda. Dia kuota 7.000 aja nggak keterima, gimana kuota yang 3.000 gitu ya. Tapi secara eh, apa ya irasional gitu ya, secara irasional itu nyatanya keterima gitu. Jadi kita nggak tahu nasib kita tuh seperti apa, takdir kita seperti apa. Yang selagi kita masih mau berusaha, berdoa, tawakal, ikhtiar, itu pasti akan ada jalannya ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan mudah patah semangat terkait jumlah kuota ini. Dijadiin motivasi aja, karena kuota sedikit seperti ini malah semangatnya harus membara. Jangan loyo gitu ya, jangan letoy gitu ya, harus membara. Gimana caranya aku bisa masuk di bagian 275 orang ini?
Berarti gimana caranya? Belajarnya ditambah, kemudian tambah tanya sana sini, kemudian pemahaman materinya harus ditingkatin lagi, berdoanya ditambahin jamnya gitu ya. Jam terbang doanya ini ditambah lagi gitu. Terus teman-teman yang beragama Islam pasti pernah dengar kutipan dari Al-Quran seperti ini. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang melainkan hambanya sendiri. Artinya apa? Artinya Allah itu telah memberikan nasib kita seperti apa di kemudian hari. Entah itu nasibnya baik atau buruk atau bagaimana, itu udah ditentukan nasibnya seperti apa. Tapi sebenarnya kita bisa mengubah nasib itu ketika kita mau berusaha dan mau berdoa, gitu ya. Bisa saja dulu aku nasibku nggak keterima di PKN STAN, tapi aku gara-gara belajar, berdoa, minta restu orang tua, alhamdulillahnya keterima, ya kan? Kita nggak tahu rahasia Tuhan itu seperti apa. Jadi jangan langsung jadi, waduh kok kuotanya sedikit ya nggak jadi daftar deh gitu. Mau pindah di lain aja deh gitu ya. Padahal kita nggak tahu kalau misalnya teman-teman pindah ke kedinasan lain atau universitas lain nggak keterima, tapi sebenarnya kalau teman-teman daftar di STAN malah keterima, tapi gara-gara pindah ke lain malah nggak keterima. Itu jadi kan malah nyesel kan. Jadi apa ya? Ada hikmah tersendiri lah kalau kita mau berusaha dan berdoa gitu. Pokoknya jangan salah untuk mengambil keputusan. Kalau misalnya teman-teman masih ragu buat agama Islam untuk sholat istiqoroh, minta petunjuknya mau lanjutin di PKN STAN atau enggak gitu ya. Minta petunjuk lah biar Allah yang ngasih tahu lah gitu. Kalau misalnya nanti, soalnya kalau sholat istiqoroh itu kan nggak harus lewat mimpi ya, karena kebanyakan katanya kan pakai mimpi, tapi sebenarnya nggak pakai mimpi juga bisa melalui kemantapan hati untuk kita mengambil keputusan gitu. Mungkin itu dulu videoku kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Aku doain semoga teman-teman yang nonton video ini, yang subscribe video ini juga bisa keterima di PKN STAN tahun 2021. Insya Allah, amin. Pokoknya jangan lupa untuk belajar berdoa ya. Jangan patah semangat pokoknya. Jangan dibuat beban. Kalau teman-teman dibuat beban, itu semua kegiatan nggak bakal maksimal gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. See you next time. Dan Ali Wardana PKN STAN telah menunggumu untuk menjadi bagian mahasiswa PKN STAN. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa subscribe ya.